Kan dalam ceramah Bapak di YouTube itu kan banyak menyindir pemerintah itu Pak. Iya. Itu apa yang tak menghibah itu Pak? Itu aja Pak. Oke, bagus pertanyaannya ya. Kalau di DPR itu dibuat tugasnya mengawasi pemerintah, menyindir pemerintah, memarahi pemerintah. Itu tugasnya DPR. Digaji mahal itu untuk marah sama pemerintah. Hei pemerintah, jangan ngutang. Rakyat masih banyak miskin. Hei pemerintah, jangan bangun ibu kota. Uangnya nggak ada. Hei pemerintah, jangan joget-joget malu sama rakyat. Itu harusnya tugas DPR. DPR dibayar untuk itu. Kentut itu kalau bisa dipajak Pak. Sayanya nggak bisa. Masa nggak dikritik? Ya harus dikritik Pak. Kan dalam ceramah Bapak di YouTube itu kan banyak menyindir pemerintah itu Pak. Iya. Itu apa yang tak menghibah itu Pak? Itu aja Pak. Oke, bagus pertanyaannya ya. Kalau di YouTube ceramahnya menyindir pemerintah, apa itu tidak menghibah? Atau dulu nama ghibah, tahukah kamu ghibah itu apa? Qala Allahu wa Rasulullah alam, kata sahabat. Hanya Engkau Allah yang tahu ya Rasulullah. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu menceritakan keburukan orang. Terus sahabat bertanya, "Qila afara'aita in kana fi akhi maqul?" Bagaimana kalau yang saya ceritakan itu benar ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, "Kalau yang kamu ceritakan itu benar tapi itu jelek, maka itu ghibah. Tapi kalau tidak benar, itu fitnah namanya. Dosanya lebih dari besar." Jadi Bapak, kalau Bapak boleh dilanjut? Oke. Sebentar. Oke, Bapak siapa namanya? Dal. Kalau Pak Dal ini umpama ya, Pak Dal ini zina atau mungkin nyuri sandal, nyuri sepatu, Pak Dal. Kalau kelihatan mata saya tutup, nggak saya sindir, nggak saya buka, saya tutup, saya sembunyikan. Saya datangi Pak Dal, Pak Dal sini. Kenapa nyuri motor, nyuri sandal, nyuri sepatu? Buat apa? Kita selesaikan masalahnya. Sudah Pak Dal, yuk kita kembalikan barangnya. Nanti semua kesusahannya Pak Dal kita bantu. Itu kalau rakyat. Tapi kalau Pak Dal ini pejabat, menteri, presiden, DPR, zina, mencuri, itu wajib dibuka hukumnya. Nggak boleh ditutup. Beda. Dan itu bukan ghibah. DPR itu dibayar untuk mengkritik pemerintah Pak Dal. DPR itu dibuat tugasnya mengawasi pemerintah, menyindir pemerintah, memarahi pemerintah. Itu tugasnya DPR. Digaji mahal itu untuk marah sama pemerintah. Hei pemerintah, jangan ngutang. Rakyat masih banyak miskin. Hei pemerintah, jangan bangun ibu kota. Uangnya nggak ada. Hei pemerintah, jangan joget-joget malu sama rakyat. Itu harusnya tugas DPR. DPR dibayar untuk itu. Karena DPR-nya diem, maka saya yang ngomong. Makanya saya dipenjara. Itu bukan menghibah Pak Dal, itu mengkritik. Mengkritik pemerintah itu hukumnya wajib. Kalau mengkritik pribadinya tidak boleh. Pak Jokowi kurus, nah itu tidak boleh Pak. Tidak boleh. Karena itu pribadinya. Gitu kan? Tapi Presiden Jokowi pembohong, janji mobil SMK nggak ada. Nah, itu nggak apa-apa Pak, presidennya yang kita kritik, bukan orangnya. Ya, itu sistemnya, jabatannya. Kenapa? Karena sepatu dia, jam tangannya dia, cincinnya dia, jasnya dia, skin krem istrinya, SPP anaknya itu dibayar pakai pajak kita Pak. Kita bayar pajak ke negara itu untuk mereka gaji, untuk gaji mereka. Maka hukumnya wajib disindir, dikritik, dimarahi. Bila perlu digantung Pak, bila perlu. Dikritik itu masih halus Pak, yang benar digantung Pak. Yang koruptor itu. Puas jawabannya? Gitu. Tafadhol. Kalau saya rasa masalah korupsi Pak Jokowi mungkin salah satu bisa selesai cepat tahun 2029 daripada masa ini. Tidak bisa. Tidak bisa selesai. Sistem itu sudah dikuasai.
Betul. Bisa selesai Pak, bisa selesai. Ada buah revolusi Pak, bisa. Kenapa? Revolusi. Kayak Revolusi bisa, terus buminya dibelah sama Allah, masuk semua digulung, nah itu baru bisa. Mati semua tuh pejabat-pejabat korup itu ya, atau revolusi ya. Jadi saya tutup, padahal saya tidak mengkritik orang, saya tidak nyindir orang, tidak boleh mengkritik nyindir orang, tapi yang dikritik adalah pemerintahannya. Itu hukumnya wajib, dalilnya banyak, ayatnya banyak, hadisnya banyak. Sebaik-baik jihad adalah menyuarakan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Mereka dibayar dengan uang kita, kita wajib mengkritik mereka. Sebagai penutup, 1 menit. Padahal anaknya berapa? 2. Nanti anaknya padahal punya anak, berarti cucu. Punya anak, punya anak, punya anak. Itu sudah dibebani utang sama negara 26 juta Pak. Negara ini punya utang 10.000 triliun Pak. Lebih. Dan nggak bisa bayar bunganya saja nggak bisa. Makanya rakyat pajaknya dinaik terus, pajak. Kentut itu kalau bisa dipajak Pak. Sayanya nggak bisa. Masa nggak dikritik? Ya harus dikritik Pak. Itu kalau pemerintah bisa buat alat deteksi kentut, itu mungkin kentut dipajak Pak. Kalau kentut bunyinya tut itu 10%. Kalau kentutnya nggak bunyi itu 5%, mungkin gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Takbir.